warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa semua. Seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Yova Fabiana Putasari, yang akan memberikan berita secara faktual dan terpercaya. Saat ini, saya melaporkan dari salah satu desa di Kota Surakarta, tepatnya di Desa Raden. Nah, bisa dilihat di belakang saya, tampak panitia sedang mempersiapkan acara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-80. Dan juga kita bisa lihat tampak juga antusias dari warga Desa Raden juga mulai berdatangan. Jadi ikuti terus acara ini sampai selesai. Kemudian saya juga ingin bincang-bincang sedikit dengan ketua panitia dari acara ini. Perkenalkan, saya Nadia Nurisa sebagai ketua Karang di Desa Raden. Kalau boleh tahu acara ini seperti apa ya? Jadi nanti acara peringatan HUT RI sendiri nanti akan diadakan beberapa pertunjukan dan juga sedikit tausiah dari saya. Kayaknya menarik ya. Kalau boleh tahu acara ini tuh dimulai jam berapa? Untuk acaranya sendiri nanti akan dilaksanakan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Nah, saat ini masih dalam persiapan seperti itu. Berarti sebentar lagi mau mulai. Iya. Baik, terima kasih Mbak. Semoga baik, itu tadi pemirsa sedikit bincang-bincang dari saya kepada semua panitia, dan juga acaranya juga sudah mau mulai. Jadi ikuti terus serangkaian acara dari memperingati Hari Ulang Tahun di Desa Raden. Untuk itu selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Raden, yang kami hormati Bapak Ketua RT, serta Bapak Ibu warga Desa Raden yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita bisa berkumpul di sini dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-80 di Desa Raden. Saya berdiri di sini sebagai pembawa acara di acara tirakatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 di Desa Raden. Sebelum masuk ke acara, saya akan membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Hari Kemerdekaan. Acara yang ketiga yaitu sambutan oleh Bapak Ketua RW Desa Raden. Acara yang keempat yaitu penampilan dari perwakilan warga Desa Raden. Acara yang kelima yaitu tausiah atau ceramah. Acara yang terakhir yaitu penutup. Untuk mengawali acara pada malam hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara malam ini dapat berjalan lancar dan menjadi berkah untuk kita semua. Berikutnya kita akan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Hari Kemerdekaan. Hadirin dimohon berdiri.
Kami dimohon duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu sambutan dari Bapak Ketua RW Desa Raden. Kepada Bapak Muhammad Diki Pratama, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat seluruh warga Desa Raden yang telah hadir pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke zaman yang penuh keberkahan ini dan sangat banyak ilmu yang kita dapatkan. Semoga kita semua senantiasa kita dapatkan dengan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang terhormat, hari ini kita kembali mengenang perjuangan para pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga demi kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Mereka telah berjuang tanpa pamrih mengorbankan segala yang mereka miliki agar kita semua generasi penerus dapat hidup dalam kebebasan. Oleh karena itu, sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur kita kepada para pahlawan, marilah kita terus menjaga dan mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Kemudian saya sebagai Ketua RW ingin menyampaikan sedikit sepatah atau dua patah kepada warga Desa Raden. Saya berharap kita semua senantiasa hidup dalam kerukunan, toleransi antar sesama, dan juga membangun gotong royong antar warga desa. Serta dengan kebersamaan kita akan semakin menjadi maju, sejahtera, dan menjadi contoh bagi desa-desa lainnya. Jangan sampai perbedaan memecah belah kita, karena kekuatan terbesar sebuah bangsa ada pada kesatuan rakyatnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-80 ini semakin menumbuhkan semangat kebangsaan kita semua maupun dalam diri kita semua. Terima kasih atas partisipasinya warga Desa Raden. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! 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 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Ketua RW. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat menjadi motivasi bagi kita semua untuk mengisi kemerdekaan. Hadirin yang berbahagia, untuk menambah semarak peringatan malam hari ini, marilah kita saksikan dua penampilan seni yang akan dibawakan oleh perwakilan dari desa kita. Penampilan yang pertama merupakan sebuah dongeng bertemakan perjuangan yang akan dibawakan oleh saudari Nadida Halfa Hairunisa. Kepada saudari Nadida, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dongeng kali ini temanya perjuangan yang berjudul Gadis Pemberani. Di suatu kerajaan yang damai, hiduplah seorang putri bernama Sali. Ia merupakan putri dari seorang
kerajaan yang sangat damai. Walaupun mereka hidup dalam berlimpah harta, namun mereka memilih untuk hidup dengan sederhana. Namun, kedamaian itu kini telah sirna karena datangnya penguasa jahat yang ingin menguasai kerajaan mereka. Naasnya, sang raja kini telah gugur oleh sang penguasa jahat. Kerajaan ini sekarang milikku. Tidak ada yang bisa menentangku. Kalian, para rakyat jelata, harus membayar pajak yang sangat tinggi padaku. Kini, warga hidup dalam ketakutan dan juga kesengsaraan. Sari yang tidak tega melihat penderitaan ini, dia memilih untuk bertindak. Namun, walaupun dia sendiri tahu, ia bukanlah prajurit yang terlatih, ia yakin pada hatinya karena hatinya penuh dengan keberanian. Aku tidak bisa membiarkan semuanya terjadi. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku harus segera bertindak. Sang ibu menghampiri. Nak, kau itu gadis yang masih muda. Apakah kau bisa melawan para penjahat itu? Apa yang bisa kau lakukan? Aku harus segera bertindak, Ibu. Kalau semua orang takut, siapa yang akan bertindak? Lalu, dengan tekad yang penuh, Sari pun pergi menemui pemberontak. Pemberontak itu sedang bersembunyi di hutan untuk mempersiapkan penyerangan kepada penguasa jahat. Pemberontak itu bernama Rudi. Rudi, aku ingin ikut melawan para penguasa jahat. Apapun akan aku lakukan untuk menghentikan penderitaan ini. Aku tidak bisa hanya tinggal diam, Rudi. Kau itu gadis muda, Sari. Bahkan kau seorang putri. Mana bisa aku melibatkanmu dalam peperangan ini? Aku tahu, Rudi, aku tidak mempunyai kekuatan besar sepertimu. Tetapi aku punya tekad untuk mengalahkan mereka dan mengembalikan kerajaanku. Setelah menimbang perkataan Sari, Rudi pun menyetujui perkataan Sari. Ia akhirnya mengizinkan Sari untuk mengikuti peperangan ini. Selanjutnya, Rudi melatih Sari bagaimana strategi, taktik, dan juga keberanian untuk melawan para penguasa jahat. Malam itu, mereka menyusun taktik untuk menyerang istana penguasa jahat. Malam demi malam telah dilalui dan saatnya pun tiba. Siapa kalian berani-beraninya datang ke dalam istanaku? Hei, aku akan melawanmu. Aku akan menyingkirkanmu dari istana ini. Apakah kau berani? Apakah kau akan menyebut ajalmu seperti ayahmu, Sari? Tentu saja tidak. Kau akan kalah olehku. Dan pada malam itu, jadilah peperangan besar yang melibatkan antara pemberontak, penguasa jahat, dan juga Sari. Darah bertumpahan di mana-mana. Satu persatu pemberontak mulai gugur, dan juga para penguasa jahat mulai gugur satu persatu. Pada akhirnya, Sari dan juga Rudi serta pemberontak lainnya berhasil menumbangkan para penguasa jahat. Penguasa jahat itu kini telah tumbang oleh Sari dan juga pemberontak lainnya. Sari, semua ini berkat dirimu, berkat kecerdikanmu dan juga keberanianmu. Kalau bukan karenamu, mungkin sekarang kerajaan masih dalam tangan penguasa jahat. Tentu saja tidak, Rudi. Semua ini karena kita, karena kerjasama kita dan juga kebersamaan. Lihatlah para rakyat-rakyat kita, mereka sekarang mulai bangkit, Rudi. Sejak saat itu, kerajaan pun sudah kembali ke dalam tangan
takut membela kebenaran. Dirinya dapat menginspirasi banyak orang. Pasti selalu ada jalan untuk menegakkan keadilan. Penampilan selanjutnya tidak kalah menarik, yaitu sebuah monolog yang akan disampaikan oleh saudari Anissa Konaati Marsyanda. Kepada saudari Marsha, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menampilkan monolog yang berjudul Perjuangan. 80 tahun Indonesia merdeka. Bayangkan, para leluhur telah bekerja keras, berjuang keras demi kemerdekaan Indonesia. Kita sebagai generasi penerus harus mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Bukan hanya dengan bekerja keras, akan tetapi dengan rajin belajar, bekerja keras, dan saling menghormati, agar Indonesia tetap jaya. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan Indonesia, agar Indonesia tetap jaya dan merdeka, merdeka, Merdeka! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari monolog yang tadi disampaikan oleh saudari Marsha, kita bisa mengambil hikmah sebagai generasi penerus bangsa. Kita harus mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, bukan hanya dengan hura-hura. Kita perlu belajar rajin, bekerja keras, dan saling menghormati untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar Indonesia tetap jaya dan merdeka. Tadi merupakan penampilan yang luar biasa. Semoga teman-teman semua bisa terus berkarya dan mengembangkan bakat mereka. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu tausiah atau ceramah yang akan disampaikan oleh Ustazah Hanifah bersama salah Sabila. Kepada Ustazah Hanifah, waktu dan tempat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di aula yang sederhana ini tanpa halangan suatu apapun. Selawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan. Yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma Amin. Hadirin yang berbahagia, hari ini kita memperingati hari kemerdekaan. Tapi pernahkah kita berpikir apa arti kemerdekaan yang sebenarnya? Kalau kita lihat sejarah, bangsa kita bisa merdeka bukan hanya karena perjuangan melawan penjajah, tapi juga karena persatuan yang kuat para
karena perbedaan budaya, perbedaan agama, dan perbedaan pendapat. Padahal Islam sendiri sudah mengajarkan bahwa kita harus selalu menjaga kerukunan terhadap sesama. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu pada agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Ayat ini mengingatkan kita bahwasanya persatuan itu penting. Kalau kita sibuk bertengkar, sibuk saling menjatuhkan, siapa juga yang rugi? Ya kita sendiri. Benar atau betul? Bangsa ini butuh orang-orang yang mau menjaga persaudaraan, bukan yang suka memprovokasi, yang suka menjatuhkan dan suka berkelahi. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah SAW telah mencontohkan bagaimana hidup rukun terhadap sesama. Beliau tidak hanya baik kepada orang yang sesama muslim, tetapi beliau juga baik kepada orang-orang yang berbeda keyakinan. Kalau kita benar-benar ingin merdeka, kita harus bisa menjaga kerukunan terhadap sesama. Lalu, bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus bisa saling menghormati. Setiap orang pastinya memiliki latar belakang pemikiran yang berbeda. Maka dari itu, sebagai masyarakat Indonesia, kita harus bisa saling menghargai dan saling menghormati apapun perbedaan itu. Nah, yang kedua, ini yang paling penting. Kita harus bisa menjaga ucapan dan tindakan. Jangan sampai ucapan dan tindakan yang kita lakukan itu menyakiti hati orang lain. Jika tidak bisa berkata dengan baik, ya sudah, lebih baik dia. Benar apa benar? Nah, selanjutnya, kita harus bisa saling tolong-menolong. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membantu saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi, jangan pernah ragu untuk menolong orang lain. Siapapun itu, mau itu orang Muslim, orang non-Muslim, orang Jawa, orang Sunda, pokoknya semuanya ditolong. Nah, yang terakhir, jangan sampai kita mudah terprovokasi. Banyak orang yang menyebar berita dan isu hoax yang memicu pecah belahnya kemasyarakatan. Jadi, sebelum percaya dengan isu-isu tersebut, alangkah lebih baiknya cek dulu kebenarannya supaya tidak salah langkah. Hadirin yang berbahagia, kemerdekaan ini bukan hanya untuk kita nikmati, tetapi juga harus kita jaga. Salah satu cara menjaganya adalah dengan menjaga kerukunan terhadap sesama. Karena bangsa ini butuh orang-orang yang mau membangun. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, tidak usah berlama-lama karena pastinya hadirin semua bosan mendengar ceramah saya. Jadi sebelum saya tutup, kita berdoa bersama-sama untuk keselamatan dan kemajuan negara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini Allah wa ikramu majdah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi jalali wajhika karim wa adini sultan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah. Amin. Wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma halin alaina min sakaratil maut wa najatan
kita baginda ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari apa yang telah disampaikan oleh Ustazah Hanifah. Terima kasih diucapkan kepada Ustazah Hanifah. Tak terasa, kita telah sampai di penghujung acara kita pada malam hari ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita bersama-sama menutup acara dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, acara malam ini dapat berjalan lancar tanpa suatu hambatan apapun. Semoga kita semua dapat mengambil hal baik yang ada dan mengabaikan hal yang buruk. Semoga kita semua mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah rangkaian acara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di desa kita tercinta. Sebelum ditutup, saya izin memberikan pantun ya. Nanti bilang cakep ya. Ke pasar beli sayuran segar. Pasarnya pasar desa. Semangat merdeka terus berkorban. Indonesia jaya sepanjang masa. Merdeka! Merdeka! Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, itu tadi serangkaian acara yang ada di Desa Raden. Kemudian kita bisa lihat juga tampak warga Desa Raden sudah meninggalkan area pertemuan ini, area gedung pertemuan ini, dan juga bisa lihat dekorasi yang sudah dipersiapkan oleh para taruna Desa Raden. Kemudian tidak afdol jika kita tidak bincang-bincang sedikit dengan Ketua RW setempat. Selamat malam Bapak. Selamat malam kembali. Baik, Bapak Ketua RW. Nah ini kan tadi sudah serangkaian acara sudah dilakukan. Bagaimana tanggapan Bapak terkait acara ini? Oke, baik. Tanggapan saya mengenai acara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang diadakan di Desa Raden sangat alhamdulillah sangat lancar dan sesuai dengan jalannya acara. Kemudian apakah di acara di Desa Raden ini hanya ini saja atau sebelumnya sudah ada serangkaian acara? Baik, untuk acara-acara di Desa Raden sebelumnya diadakan seperti lomba-lomba seperti lomba puisi untuk anak-anak, lomba membaca, dan untuk yang kalangan bapak-bapak dan juga ibu-ibu, kami dari warga desa mengadakan lomba memasak dan sebagainya. Mungkin terakhir, bagaimana harapan Bapak terkait sekarang kan sudah 80 tahun nih Republik Indonesia. Bagaimana harapan Bapak untuk Indonesia, warga desa dan juga para taruna? Harapan saya kepada seluruh warga Indonesia, harapan saya yaitu teruslah menjaga toleransi antar umat beragama dan juga saling menjaga kerukunan antar warga desa. Harapan saya kepada Karang Taruna di Desa Raden ini teruslah berkarya dan teruslah jaya. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang dan juga serangkaian acara di Desa Raden di Kota Solo. Saya Rifa Mulia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio.